Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 9 Oktober 2023, teman-teman. Mendadak saham terkait energi mengalami rebound kenceng sekali ya. Potensinya bagaimana dan apa penyebabnya? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, kita akan tengok dulu ya beberapa saham terkait energi. Ini banyak yang naik kenceng teman-teman. Saham-saham terkait energi banyak yang naik kenceng. Oke, kita lihat dulu kondisi dari ISG-nya dulu ya. Kita akan lihat dulu kondisi dari ISG. Nah, seperti ini adalah kondisi dari ISG, di mana ISG-nya seperti ini. Sebenarnya awalnya tadi sempat naik ke sampai 6930 teman-teman, namun closingnya nggak begitu bagus. Di awal-awal market mungkin teman-teman ngelihat banyak saham yang pada kuat naik, namun closingannya nggak begitu bagus ya. Beberapa BRPT, TPIA, PGO, seperti itu. Yang masih bertahan adalah saham-saham yang terkait energi. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu ISG-nya seperti ini ya. Ini kita lihat dalam time frame menitan. Ini adalah kondisinya dari ISG. Open tinggi, turun, sempat naik, baru closing cenderung turun lagi untuk ISG. Untuk ISG untuk supportnya masih sama ya, 6860, 6860, rentang geraknya masih sama, 6860 untuk supportnya, resistan 6930. Kemudian 50 retracement-nya, resistan yang cukup kuat, sebelumnya nggak mampu ditembus, terus mampu beberapa lama tapi nggak lama bertahan, sudah turun lagi. Adalah 50 retracement di 6960-an. Kita lihat dulu mover atau saham-saham penggerak dari ISG hari ini. Kita bisa ngelihat bahwa Big Four Banking, 4 saham bank besar boleh dibilang tidak kemana-mana. BRI malah minus hampir 1%. Kemudian BCA tetap aja kira-kira naik-naik sedikit seperti itu. BMRI turun 2%. BNI yang stock split berlaku hari ini turun 1,9%. Terus AMMN naik ya 2,3, ini signifikan membawa kenaikan ISG. Sektor AMMN ini metal. Kebetulan posisi dia di 5 besar saham penggerak bursa. Terus kemudian debutan baru ada Brand, Barito Renewable Energy, langsung naik 25% tanpa turun ya. Open 975 langsung bertahan di situ. MRT United Tractor, ada Adaro terkait sektor energi juga, coal ya, mengalami kenaikan. Nah teman-teman, kalau kita lihat bersama, mungkin teman-teman juga tahu saham-saham terkait energi mendadak rebound. Kita cek dulu deh harga komoditasnya. Minyak yang kemarin, oke kita lihat dulu. Harganya seperti ini. Oke, kita lihat. Minyak yang kemarin 92 turun sampai 82. Nah, hari Minggu, Sabtu Minggu kemarin rebound teman-teman ya. Dan reboundnya ini membuat saham-saham terkait minyak mengalami gap up. Saham-saham terkait minyak ini mengalami gap up ya. Kita lihat sekilas nih sahamnya yang mengalami open langsung tinggi. Nah, seperti Medco ya, ini gap up. Kemudian Elsa juga terjadi gap opening langsung tinggi. Nah, kenapa saham-saham terkait ini crude oil ini energi ini mengalami lonjakan yang sangat pesat ya teman-teman. Natural gasnya juga sama, padahal natural gas ini boleh dibilang harganya adem-adem aja. Coalnya ini sepertinya masih lagging menurut saya.
Jadi memang yang paling cepat naik crude oil, gas ya. Coal-nya mau nggak mau biasanya naik. Tapi kita lihat pergerakan dari coal hari ini sudah up ya. Kemudian metal, tinnya juga, yang mana kemarin saham-saham terkait metal kan pada jalan di tempat ini mulai merangkak langsung. Saya rasa komoditas lainnya juga sama. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi di sini ada satu keyword yang nggak saya bahas karena terkait di algoritma YouTube gitu ya. Jadi teman-teman silakan aja langsung lihat aja yang saya sampaikan ya. Jadi terjadinya eskalasi geopolitik dunia ya. Kalau teman-teman masih ingat sebelumnya konflik yang sebelumnya yang tahun 2 tahunan lalu membuat harga energi naik, terus kemudian terkait suplai bahan pangan yang dari daerah tersebut membuat harganya juga naik. Nah, yang saya ingat itu untuk yang 2 tahun lalu itu harga komoditas bisa naik tak terprediksi. Ya karena di sekitar bulan Februari ya, 2022 kalau nggak salah. Nah itu yang biasanya di setelah Januari harga-harga komoditas itu turun, makanya saya udah nggak terlalu concern ke sektor terkait energi. Ternyata tiba-tiba geopolitik menghangat dan kesudahannya kapan belum jelas, sampai sekarang juga belum, masih jalan juga kan yang 2022 itu. Itu waktu itu memang saya nggak terlalu concern, tapi yang saya tahu mungkin konfliknya nggak cepat selesai juga gitu ya. Membuat harga batu bara juga naik, terkait energi ya, batu bara, minyak itu naiknya tinggi. Teman-teman mungkin tahu yang mengikuti market dunia sekitar 2-3 tahunan ini. Pun sama dengan kondisi berita yang saya sampaikan ini. Ya, jadi kondisi geopolitik dunia ini mempengaruhi harga-harga komoditas. Ya, ini seperti ini beritanya. Silahkan di ini, saya nggak akan sebut karena saya menghindari ini ya, algoritma YouTube seperti itu. Intinya pokoknya sekarang kita perhatikan kenaikan komoditas yang dadakan seperti ini. Bisa lama sesuai kondisi geopolitik tadi. Jadi ini menarik sekali. Dan sebenarnya juga kemarin-kemarin juga sektor terkait energi, coal, batu bara ini menarik ya. Terutama terkait energi minyak. Kalau batu bara kan memang masih enggan kenceng gitu. Walaupun batu baranya kan sempat, kalau kita lihat sempat tinggi itu ya. Tapi ini udah turun lagi. Cuman pergerakan dari batu baranya, harganya itu belum begitu sangat-sangat menarik. Namun apakah ini nanti akan berpengaruh? Tentu sebagai trader saya akan memantau kondisi dari geopolitik ini setiap hari teman-teman. Nah, ulasan tadi saya anggap sebagai bahasan kaitan dengan komoditas ya. Nah sekarang kalau kita lihat bursa Amerika, saya belum bisa update karena untuk Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 ini masih sama karena marketnya belum buka. Nah siapa tahu nanti malam marketnya turun, saya nggak tahu, mesti update-nya besok. Tapi kalau saya lihat di sini, kita cek dulu di sini kondisi dari world market ya. Kondisi dari world market ini, kita refresh. Di sini untuk Eropanya sih cukup santai ya. Asianya juga cukup santai. Nah, kita akan masuk ke bahasan saham-saham energi yang mendadak rebound. Potensinya bagaimana? Tadi udah sekilas saya singgung, potensi dari saham-saham terkait energi ini adalah tentu terkait dari komoditasnya. Kalau selama komoditasnya mungkin masih naik, dimungkinkan saham terkait ini masih naik. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi naiknya kenapa ya? Itu tadi high tension di geopolitical stability-nya ya, kira-kira begitu. Baik teman-teman, kita akan masuk langsung ke bahasannya. Ini ada beberapa sektor yang terkait, memang beberapa saham yang terkait ikut bergerak hari ini. Yang pertama adalah MDKA. Kalau di bahasan saya sebelumnya, sekitar 2-3 video sebelumnya,
Saya bahas MDKA ini sebagai satu saham yang turunnya udah dalam. Nah, saham-saham yang turunnya udah dalam ini tinggal kita tunggu ada nggak signal reversalnya. Ternyata sebenarnya untuk MDKA ini sudah muncul 3 candle sebelumnya, tapi mentah ya. Terus kemarin, jadi ini kalau perhatikan 4 candle dari sekarang ya, 1, 2, 3, 4. Dimana candle kedua dan keempat dari sekarang, ini merupakan sinyal. Kalau sinyal candle keempat dimentahkan sinyal candle ketiga karena turun. Candle kedua, candle ketiga, doji butuh konfirmasi hari ini dan dikonfirmasi naik. Dan sudah saya bikin ininya, saya update dulu ya. Nah, resistannya dari si MDK 2600 ya. MDK 2600 ini oke, ada signal reversal. MDKA asingnya masih masuk terus untuk MDKA ya. Volume juga volumenya MDKA juga cukup oke. Tinggal kita cek dulu intraday-nya dari MDKA ini juga oke ya. Asingnya maksud saya buyernya cukup dominan membeli di over. Yang beli asingnya 55%. Maksud saya maksud saya buyernya 55% dan ini ada BK yang merupakan net buy broker. Untuk MDKA secara teknikal oke ya. MDKA secara teknikal oke. Kemudian Harum Energi, kita tengok dulu asingnya hari ini banyak masuk ya. Harum Energi asingnya banyak masuk hari ini. Harum Energi ini kemarin muncul sinyal bagus. Sinyal bagus dan ini juga rebound dari support yang kedua. Artinya koreksinya nggak dalam. Tidak turun di bawah 1650 sehingga sementara target turun ke 1470 nggak jadi. Nah, kuncinya adalah tinggal dia mampu lanjut nggak. Karena hari ini sebenarnya ada gerakan yang cukup bagus. Namun sayang closingnya masih doji ya. Artinya masih ragu. Butuh konfirmasi besok deh untuk Harum. Untuk Harum masih butuh konfirmasi besok karena sinyal yang muncul hari ini masih ada keraguannya. Kita cek dominasi hijaunya di atas ya, artinya buy at over, membeli di over. Tapi ini imbang antara buyer seller. Cuman yang bisa diperhatikan bahwa untuk Harum buyernya banyak asing ya. Seperti halnya tadi saya sampaikan di sebelumnya bahwa untuk Harum asingnya banyak masuk ya. Nih asingnya banyak masuk hari ini. Oke, kemudian saham ini juga sudah tertekan lama teman-teman. Antam ya. Kemarin muncul sinyal tapi masih belum kuat. Ternyata hari ini langsung digaspol. Ya, langsung. Oke, kita mungkin breakdown dulu aja. Ini terlalu jauh. Kalau kita pecah dari situ terlalu jauh. Akan saya break dulu untuk harganya. Dari sini ya. Baik, untuk Antam hari ini bisa ngelewatin resistan 1780 dan bahkan sampai testing 1850. Tapi belum mampu ya. Jadi untuk Antam 1850 resistan, target 1880. Langsung cek asingnya dari Antam. Hari ini asingnya masuk setelah beberapa lama belum masuk. Volume cukup oke. Kenaikan hari ini untuk Antam volume cukup oke. Kita cek langsung ini buy at over atau membeli di overnya dominan banget. 55% buyernya membeli menguasai transaksi. Namun sellernya RXBK masih menjadi sellernya. Seller yang net sell. Oke, baik, kemudian adalah Inco masih terkait metal-metal juga ya. Biasanya kalau ada geopolitik ini metal juga bisa naik juga. Asing dari Inco solid ya. Hijau birunya banyak. Volume masih biasa saja, secara sinyal masih bagus tapi volume masih biasa saja. Nah, ini juga sudah 2 hari ya. Ini kemarin kan saya bahas sebagai satu saham yang rebound dari dasar, sudah tertekan lama. Untuk resistan 5750, 5981 dan 6175 ya untuk Inco. Langsung cek di sini Inco. Nah, Inco awal-awal buy at over tapi menjelang closing pada take profit.
Dominasinya masih menang seller ya. Sellernya itu ada di 58% menguasai transaksi hari ini. Baik teman-teman, berikutnya ADMR. ADMR sudah 3 hari naik ya. Ini barang oke, sudah 3 hari naik. Saya nggak banyak aja. Kuncinya dia bisa di atas 38 retracement, di atas 12450 oke. Kembali lagi di atas SMA 200. Kalau mau bahasan yang detail di sini, lihat di ADMR, lihat video 2-3 hari yang lalu terkait ADMR udah saya bahas. Sayang asingnya masih net sell selama 3 hari ini, asingnya masih net sell untuk ADMR ya. Langsung cek di sini, awalnya memang masih ragu-ragu untuk hajar kanan menjelang sesi 2. Baru buyernya membelinya di over ya. 56% mendominasi untuk transaksi buyernya. Jadi oke nih. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang relevan banget dengan judul ini ya. Yaitu saham Medco. Medco teman-teman, ini Medco asingnya malah keluar ya, padahal harganya naik nih. Volume oke, harganya gap up, volumenya oke, tapi asingnya banyak keluar. Ini Medco oke. Ya Medco, padahal kemarin saya sampaikan untuk Medco kita tunggu di 1270 ya, dadakan banget naiknya, langsung gap up. Ya sama teman-teman, ini di sekitar 2 tahun lalu ketika geopolitik memanas juga terkait energi, komoditasnya langsung naik dan juga beberapa lama naiknya, nggak segera turun kira-kira begitu. Nah untuk Medco bagusnya adalah bisa di atas 1440 hari ini ya, bisa naik di atas itu. Jadi potensi berikutnya 1540 untuk resistan, kalau bisa lewat 1750 potensi untuk lanjut. Medco tadi asing udah saya bahas, sekarang cek intraday-nya dari Medco langsung. Intraday-nya cukup oke ya, banyak yang masuk, banyak yang juga ajar kanan, buy at over. Baik, kemudian Elsa, kita cek juga Elsa hari ini asingnya masuk sedikit. Ini juga sama ya, Elsa juga gap up juga. Cuman closingnya agak sedikit turun juga ya. Elsa juga cukup oke ya. Elsa itu kemarin sentuh di 50 retracement, umumnya orang antri. Hari ini langsung gas di atas 393, bahkan sampai di atas 410-an ya, 413, tapi closingnya di 410. Elsa oke ya teman-teman. Langsung cek kondisi buy at overnya dari Elsa. Namun untuk Elsa masih banyak yang take profit ya. Banyak yang jual di bid. Merahnya ada di ini, merahnya ada di atas. Baik, kemudian saham masih terkait energi juga teman-teman. Ini Akra sama juga. Akra langsung gap up juga jauh nih. Akra ini padahal dia dari 61,8 kemarin 2 hari lalu, 2000 lalu hari Kamis ya. Jumatnya naik, kuncinya di 38 retracement langsung digas. Ini dan closingnya cantik sekali untuk Akra. Karena bisa di atas 1485 ya. Resistan perhatikan berikutnya 1556 untuk Akra. Volumenya bagus ya, ketika naik dorongan volume bagus. Sayang asingnya untuk Akra masih banyak keluar ya. Untuk Akra asingnya masih banyak keluar. Langsung cek aja intraday-nya dari Akra. Ya sama, ini masih belum PD, masih banyak yang jualan, masih sell at bid ya. Jual di bid. Masih banyak yang jual di bid. Dominasinya imbang, buyer seller 50-50. Oke, kemudian adalah Seger. Nah, Seger ini saya nggak banyak cerita. Ini koreksinya masih tipis banget ya. Koreksinya masih tipis banget. Mungkin pakai weekly aja. Nah, ini di weekly coretan saya adalah dia ada resistan di kisaran 2350, 2350 ya. Asingnya masih masuk terus ya, teman-teman.
volumenya masih biasa aja. Kemudian masih terkait perminyakan yang hari ini pada naik semua, Apex Indo Pratama Duta. Nah ini setelah kemarin mengalami koreksi, ini saya nggak punya ya. Retracement cukup jauh. Akhirnya hari ini juga ikut kepengaruh naik ya. Kita lihat dulu. Koreksi kemarin pas sampai 61, ya naik dari 61 hari ini full gas langsung di atas 38 retracement teman-teman. Sekilas saja yang terkait perminyakan langsung saya bahas semuanya jadi satu aja. Ruis juga sama setelah tertekan beberapa lama. Ini kemarin kan sempat naik tuh, tapi turunnya juga ekstrim ya. Naik kenceng, turun kenceng, break dari 38 retracement di sini. Ya, maka target dia ada di 61,8 retracement. Ya, oke. Terus kemudian ada juga Energi Mega Persada juga gap up ya, rebound dari dasar kemarin. Lanjut gap up hari ini teman-teman. Kita ukur dulu. Koreksi dia itu kemarin sampai targetnya 61,8 di sini. Dan kenaikan minimal di 262 atau di 38 retracement. Oke, benar ya. Cuman harus mampu bertahan di atas itu ya. Kalau enggak dia bisa bermain sideways dulu sampai dari dengan resistan 263, supportnya 238. Nah, kemudian terkait batu bara juga kita bisa perhatikan Adaro. Di mana Adaro kemarin sebenarnya ada sinyal bagus. Ini saya bahas juga kemarin, singkat aja ya. Adaro rebound dari 61,8 retracement. Langsung lewati 38,2 ya. Jadi supportnya dia target penurunan sekaligus 2582. Sampai situ memang targetnya 61,8. Resistan berikutnya 2783, 2738 berhasil dia lewati dengan mantap ya Adaro. Asingnya masih biasa, volume hari ini cukup oke. Resistan berikutnya 2840. Kita langsung cek dulu untuk kondisi buy atau per dari Adaro. Ya cukup oke ya, dimana di jelang sesi 2 pada beli di over ya, nggak mau antri. Oke, setelah Adaro adalah PTBA dan teman-temannya. Langsung kita cek PTBA walaupun kalau kita lihat nih masih di bawah banget, tapi ada perlawanan juga. Ada perlawanan juga, rebound dari dasar ya teman-teman, rebound dari dasar untuk PTBA. Langsung kita pecah aja. Nah ini karena masih jauh pergerakannya, saya pecah di cluster ini aja, hijau ini aja dulu. Nah dari sini kita tahu untuk resistannya pas 2718, berikutnya 2785, targetnya di 2847. Untuk PTBA sayang 3 hari ini asingnya masih banyak keluar ya teman-teman. Kemudian ITMG ini bagus ya, asingnya banyak masuk. Volume cukup stabil naiknya. Ketika naik ada dorongan volume. Nah ini juga sama. Naiknya sedikit ini, turunnya kemarin banyak, naiknya sedikit. Ya ada target sampai 2728 ya, 2800 untuk Indo Tambang Raya. Nah kemudian Indi, saya sampaikan kemarin ke teman-teman, Indi menarik banget dan hari ini juga lanjut naik lagi. Nggak usah panjang lebar bahasanya, intinya melanjutkan kemarin. Kalau mau baca silakan lihat yang kemarin. Namun sayang asingnya masih banyak keluar, masih banyak keluar. Cek langsung di sini. Indika ya masih cukup oke ya, dimana hijaunya di atas artinya hajar kanan ya, nggak mau antri belinya. 60% buyer, 40% seller ya, cukup oke. Dominannya cukup terasa untuk buyer versus sellernya. Baik, kemudian auto 3 hari ini asingnya bagus, masuk. Volume biasa, naik auto kan sempat breakdown ya supportnya. Ternyata auto hanya sampai di 50 retracement udah rebound lagi, udah di 3000-an lagi teman-teman. Nah kemarin kan 3000 jadi support nih. Hari ini bisa dilewatin sebenarnya, namun belum percaya diri. Jadi ya
resistan masih di 3000-an ya. Kondisi asingnya tadi oke. Langsung cek intraday-nya dari auto. Masih belum begitu oke karena masih banyak yang take profit, sell at bid ya, jual di bid. Oke, kemudian berikutnya adalah SMSM, kita cek langsung. Kita cek langsung di sini adalah SMSM. Hari ini dia malah lanjut rebound lagi, teman-teman. Ini barang kemarin-kemarin kan hanya mengalami sedikit retracement sebenarnya. Oke, kita sepertinya enak pakai weekly ini. Sama aja. Oke, ini intinya masih tren banget ya, teman-teman. Trennya masih sangat terjaga. Kalau kita ukur, kita bikin trend channel pun masih cukup oke sebenarnya. Ya, yang paling banyak dilewati ya, intinya begitu karena ini suatu range area. Ini barang masih oke banget, hari ini mencoba untuk keluar dari resistan trend channel, tapi ternyata kembali lagi ya. Jadi sementara resistan ya ada di sekitar 2280 sampai 2390 untuk SMSM. Kita cek dulu. Asingnya masuk hari ini setelah beberapa hari kemarin net sell kecil. Jadi dominasi untuk asingnya masih banyak masuk ya. Untuk SMSM kita cek langsung. Masih banyak yang take profit ya. Merahnya masih di atas. Baik, kemudian ESA hari ini asingnya tebel banget masuk oke nih barang. Ketika naik didorong volume berarti solid. ESA bagus juga ya secara pergerakan. ESA ini kalau kita lihat nih seperti ada satu bentuk trend channel ya. Rata-rata pergerakannya rata-rata begitu. Trend channel dengan support. Kemarin itu berada di support dari trend channel, uptrend channel, trend price channel. Kita bikin begini, mid bandnya di sini. Dan kenaikan hari ini bisa ngelewatin pertengahan ini ya teman-teman. Ya langsung kembali aja untuk resistannya kembali di 800 untuk ESA oke banget ini barang. ESA oke banget ini barang. Coba kita lihat intraday-nya dari si ESA. Ya cukup oke ya. Hijaunya di atas artinya buyernya membeli di over. Baik, kemudian oke, ada satu tambahan ya. Lupa saya bahas tadi. BRMS kita cek. BRMS oke. Kita cek dulu sebentar. BRMS nih. Ya, BRMS nih rebound dari doji-nya kemarin, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, oke, kita tarik ini aja deh, Fibo koreksinya. Koreksinya dia hampir sampai di 50 retracement di sini. Nah, 50 retracement umumnya juga orang antri itu kan di situ. Di 50 retracement dari doji langsung rebound lewatin 38 ya. Untuk BRMS langsung cek kondisi dari BRMS. Dua hari ini sayangnya banyak keluar, asingnya banyak keluar malahan. Langsung cek dulu untuk ini BRMS masih dominan buy at over ya, buy at over. Ajar kanannya masih cukup dominan dengan 54% buyer mendominasi transaksi. Oke, baik, kemudian teman-teman hari ini terkait energi terbarukan adalah mulai IPO-nya brand ya. Hari ini mulai IPO-nya brand. Hari ini brand 780 IPO tapi langsung opennya dia di 975. Low-nya 975, high-nya 975 alias langsung dikunci di situ. Asingnya net sell ya, asingnya masih net sell. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu selama ini terkait energi terbarukan dari grupnya Barito BRPT ya. Nah, saya juga tertarik, tapi saya ya nggak bisa dapat barang kan, saya nggak IPO juga, nggak ikut IPO. Kita ikuti pergerakannya lah beberapa hari lagi. Apakah ada kesempatan untuk masuk? Ini baru sehari ya.
Biasanya kan saham IPO beberapa kali naiknya gitu. Dan ini sektornya sangat menarik. Namun dengan IPO-nya ini kalau kita lihat terkait energi terbarukan juga malah pada turun ya teman-teman. Kita cek yang pertama BRPT. BRPT awalnya memang naik, namun koreksi. Kita lihat aja dulu dinamikanya marketnya ya. Untuk supportnya dari BRPT ada di 1215. BRPT 1215. Asingnya BRPT gimana nih? Pada keluar gak? Oke, rada lama. Asingnya memang 5 harian bursa ini pada keluar ya untuk BRPT. Langsung cek intraday-nya seperti apa. Harusnya intraday-nya banyak yang buang juga. Ternyata benar ya, masih banyak yang buang, sell at bid, menjual di bid. Menjual di bid, dominasi 55% seller ya. Untuk BRPT, langsung cek Pegeo ya. Langsung cek dulu Pegeo. Pegeo 3 hari asing keluar, volume hari ini besar ya yang keluar sepertinya. Pegeo, ya keluar, berarti kemarin padahal sentuh high, berarti sekarang modenya tetap modenya adalah tetap mode buy on weakness sementara ya, kecuali terjadi pelemahan berlebihan. Pegeo udah saya bahas tadi asingnya, kondisi asingnya. Langsung cek intraday-nya dari Pegeo, sekarang langsung cek. Oke ya, sama banyak yang jualan juga. Langsung kita bahas. Jadi satu ya teman-teman. Kin banyak yang jualan, Arko juga banyak yang jualan. Kin, Arko banyak jualan, langsung kita bahas sahamnya. Di sini Kin juga sama ya, ini inline ikut turun juga 61,8 break ya teman-teman, artinya cara tren yang saya analisa ini udah lemah. Ya, ingat saya analisanya dari swing low ke swing high ya. Jadi di sini kalau saya analisa dari sini dia udah pelemahan yang drastis, yang kuat sekali. Nah, kalau sebenarnya barang yang udah ngelewatin 50 di sini, ini berarti sudah bisa dibikin target berikutnya atau Fibo yang lebih besar. Fibonya udah nggak ini, Fibonya yang ini. Yang lebih besar lagi ini bisa ya. Nah, ini kalau seperti ini karena break dari 38 retracement, karena dia breaknya dari 38 retracement di sini, maka targetnya jadi ke 61 di sini. Tetapi di sini ada 50 retracement sekumpulan yang cukup kuat, ada demand area cukup kuat. Mungkin itu bisa menjaga penurunan dari Shikin ya. Baik, kemudian adalah Arko. Kita cek dulu untuk Arko. Kita cek dulu untuk Arko. Arko juga sama, ini Arko Hydro udah saya bikin kemarin. Kita hanya menjejaki pergerakan aja, supportnya terdekat di 670. Cek langsung keduanya, Kin asingnya keluar, Arkonya juga asingnya masih keluar. Baik teman-teman, berikutnya ini saham saya bahas kemarin ya, SMGR saya bahas kemarin. Dan hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Oke banget ya. Naik dari 61,8 retracement, minimal kenaikan ke 38 retracement ya. Ceritanya karena dia break dari 38 retracement di sini, maka targetnya ke sini. Oke, kecapek. Dan ketika rebound dari 61, targetnya ke minimal ke 38. Jadi ini masih belum free. 6623 teman-teman, perhatikan 6623. Kalau minimal kenaikan memang dia di situ. Kalau bisa ngelewatin itu lebih tinggi, itu sangat oke banget untuk SMGR. Dan hari ini asingnya masuk. 2 hari ini, terutama hari ini tebel ya untuk SMGR, hari ini tebel. Nah, ini jelang closing malah digas nih. Ini ya, yang hijaunya nanjak ini artinya jelang closing malah digas. Dan yang mantap adalah dominasi buyer sellernya. 67% adalah buyer. Dengan dominasi asingnya YUAKREBK. Jadi ini solid kenaikan dari ini. Apakah ini terkait pembangunan IKN yang butuh semen? Kira-kira begitu ya teman-teman.
Baik, sekilas langsung aja barengan untuk saham-saham terkait perbankan ya teman-teman. Terkait perbankan, oke, coba saya cek dulu ya. Terkait perbankan tuh ada BBNI, kita cek. BBNI hitungannya hari ini mulai berlaku harga baru ya, harga baru stock split. Dan dia mengalami koreksi setelah sentuh resisten beberapa hari. Langsung kita bagi begini. Support BNI 5034, kemudian 4898. 4898. Nah, kuncinya di sini dulu. Kalau lewat dari situ ya targetnya closing di bawah. Itu targetnya ke sini. 4700-an untuk BBNI. Menarik ya BBNI ini, saham perbankan paling saya suka dan asingnya masuk terus. Volumenya cukup stabil hari ini. Oke, kemudian langsung dulu deh BMRI. BMRI perbankan dulu semuanya. Mengalami koreksi. Oke, saya update dulu. Ya, support yang harus diperhatikan ada di 5.800 untuk BMRI. BMRI bagaimana kondisi ininya, asingnya? Apakah pada banyak keluar? Ya, asingnya 3 hari ini keluar untuk BMRI ya. Baik, kemudian BBRI ternyata masih lanjut breakdown support ya. Jadi targetnya ke 4.895 BBRI. BBRI asingnya masih jualan terus. BBRI-nya asingnya masih jualan terus. Oke, sekarang kita lihat intraday-nya. Buyer seller intraday-nya dari ketiga bank tadi ya. BBNI. Nah, ini asingnya bukan asingnya ya. Sell at bid lebih besar, banyak yang take profit ya. BBRI juga banyak yang take profit. BMRI juga banyak yang take profit. Rupanya saham-saham tadi banyak yang take profit ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi saham-saham energi mendadak rebound ya. Saham-saham terkait energi mendadak rebound. Kenapa? Alasannya udah saya bahas tadi. Silakan dibaca sendiri seperti ini alasannya ya. Dan kita mesti memantau terus pergerakan dari komoditas. Karena tiba-tiba minyaknya naik. Saya masih mencari apakah terkait geopolitik ini yang terjadi di sini terkait dengan suplai komoditas. Karena kalau terkait dengan suplai komoditas, maka bisa jadi harganya memang naik dan ini mungkin bisa cukup lama sehingga konsentrasi kita bisa ke saham-saham yang terkait komoditas yang sedang bergerak tadi ya teman-teman. Setiap kesempatan kita akan gunakan sebaik mungkin. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.